Halo, saya Arya. Saya akan memberikan penjelasan dan praktik cara soceng atau social engineering. Apa sih social engineering? Oke, jadi social engineering atau rekayasa sosial adalah sebuah teknik manipulasi yang memanfaatkan kesalahan manusia untuk mendapatkan akses pada informasi pribadi atau data-data berharga. Apa sih jenis-jenis dari social engineering tersebut? Oke, jadi di sini saya sudah membuat tiga poinnya kalau nggak salah yang saya ambil dari internet. Yang pertama itu adalah baiting. Baiting merupakan serangan social engineering yang paling sering ditemukan. Sesuai namanya, baiting merupakan serangan umpan dalam bentuk janji palsu untuk memancing keserakahan atau keingintahuan korban. Penyerang akan memikat korban ke dalam perangkap di mana nantinya mereka akan mencuri informasi pribadi atau menyebabkan sistem device korban untuk terkena malware. Oke, jadi si sistem baiting ini merupakan salah satu sistem soceng yang patut diwaspadai juga. Nah, di sini contohnya itu adalah seperti ini. Si penipu ini akan memberikan janji palsu yang janji benar-benar palsu. Contohnya, bergabunglah dengan website kami, bergabunglah dengan misalkan aplikasi kami akan memberikan dampak positif 20% ke saldo Anda, mendapatkan uang setiap minggunya, bla 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 bla. Sampai-sampai jiwa-jiwa kemiskinan kita meronta-ronta nih. Wah, dapat duit nih. Modal download doang sama ngisi data doang. Bisa kaya gue, bisa bawa pacar gue ke klub dan ke lain-lain. Nah, disitulah penipu itu ketawa ngelihat kalian. Lucu katanya, langsung ngisi semua data-data dengan lengkap. Apalagi orang-orang yang belum tahu sama sekali. Nah, kemana sih data-data itu akan pergi? Ya ke si penipu tersebut. Dan si penipu tersebut akan ngapain sih data kita? Kok dia hobi gitu nyimpenin data orang? Nah, teman-teman buat yang belum tahu, si penipu ini akan menjual data kalian itu di dark web atau dulu mah di Brave Forum. Tapi sekarang si Brave Forum ini sudah di take down. Rata-rata semua pada dijual ke dark web atau menjadi sasaran pengancaman ya. Misalkan mohon transfer ke Bitcoin ini atau ke bank ini, kalau tidak data Anda akan saya sebarkan, seperti itu. Nah, terus yang kedua ada pretexting. Dalam serangan pretexting, seorang penyerang memperoleh informasi melalui serangkaian kebohongan yang dibuat dengan cerdik. Penipuan rekayasa sosial ini seringkali diprakarsai oleh pelaku yang berpura-pura membutuhkan informasi sensitif dari si korban untuk melakukan tugas penting. Contohnya seperti ini teman-teman. Ada salah satu oknum yang ngechat atas namakan salah satu toko online shop kita, berpura-puranya untuk mengsurvei kepuasan pelanggan. Kalian disuruh ngisi email, nama pribadi, tempat tinggal, nomor telepon yang sering aktif, terus misalkan apa sih yang lebih parah tuh, sosial media account dan lain-lain. Kalau data semua itu udah mereka pegang, ya mereka gampang tinggal menipu ke next time. Tapi penipuannya itu berjarak guys, enggak semalam itu langsung nipu lagi, enggak. Si penipu ini cerdik, misalkan dia udah menyamar, dia tunggu beberapa minggu baru dia melakukan aksinya kembali supaya si target tidak curiga. Dan si websitenya pun dimirip-miripkan misalkan sama si online shop tersebut, lebih mirip lah untuk melakukan penipuannya. Oke, terus yang ketiga ada phishing. Di phishing ini sudah tidak asing sekali, sekarang banyak sekali phishing ya. Di TikTok juga saya sering lihat. Terus kalau ada kasus-kasus gede saya sering lihat, misalkan untuk klarifikasi pencet link tersebut. Saya sudah nggak aneh sih sama phishing ini. Oke. Jadi phishing merupakan jenis serangan social engineering yang paling berbahaya. Seringkali bentuk penipuan ini hadir dalam kampanye, email, dan pesan teks yang bertujuan untuk menciptakan urgensi, keingintahuan, atau ketakutan pada korban. Kemudian penyerang akan mendorong korban untuk mengungkapkan informasi sensitif, mengklik tautan ke situs web berbahaya, atau membuka lampiran yang berisi malware. Oke. Jadi di sini saya akan jelaskan yang membuka lampiran yang berisi malware.
Jadi beberapa bulan yang lalu ada kasus viral yaitu lampiran atau yang berbentuk APK itu yang dikirim ke WhatsApp itu berbentuk APK ya. Ya disebut juga lampiran, bisa lah ya disebut juga lampiran. Oke. Yang isinya itu undangan pernikahan atau surat elektronik penilangan atau paket. Nah, contohnya itu seperti ini ya. Nah, sabar cuy, loading ya. Kita full screenin dulu biar enak. Nah, contohnya tuh seperti ini, surat undangan pernikahan digital APK. Kami harap kehadirannya. Nah, ini salah satu teknik social engineering untuk menipu atau mengelabui salah satu targetnya. Si target ini contohnya si Jajang. Si Jajang ini sudah peka terhadap link phishing, makanya dia sering menghindari phishing. Lalu dia belum tahu nih ada phishing yang modern yaitu berbentuk lampiran aplikasi. Lalu dia mendownload, ya sama aja dia terjerumus ke dalam permainan si penipu tersebut. Di sini saya akan memberikan secara singkat ya contoh dari phishing atau soceng. Oke, jadi gak usah berlama-lama, langsung saja kita buka terminal. Di sini saya akan menggunakan tools dari Stormbreaker. Toolsnya dapat dari mana ini bang? Ya cari sendiri. Oke, sabar. Ini kita sudah kita panggil dulu ya si scriptnya. Nah, scriptnya sudah terpanggil. Oke, di sini ada localhost. Si penipu biasanya membuka dulu ngrok dan mengaktifkan si HTTP ini supaya apa bang? Supaya si web panel ini atau si link phishing ini bisa terbuka oleh user lain ya. Berhubung di sini saya tidak membuka ngrok, berarti yang bisa ngebuka itu hanya localhost di saya saja. Kita open link. Kita akan menambahkan kita sendiri ya untuk salah satu contoh kita. Oke. Berhubung di sini saya sudah login ke dalam web panelnya, mari kita simak dan eksekusi. Di sini ada beberapa template phishing. Berhubung di sini saya akan menggunakan yang biasa aja, yang easy-nya aja. Kita yang di waiter index. Oke, kita konfirmasi. Kita blok, kita X. Tadi. Nah, sekali buka ini langsung kelacak aja coy. Oke, kita buka. Nah, ini adalah salah satu aplikasi ini ya, berbentuk aplikasi penyamarannya tuh lokasi. Kita misalkan change aplikasi, kita low. Harusnya ini di blok, berhubung kita praktek itu kita low. Nah, kemana sih larinya informasi kita oleh si penipu ini bakal kelihatan di sini teman-teman. Nah, di result ini si penipu ini akan langsung mengcopy paste atau di download ya logsnya. Ini dia log IP kita, OS kita dan lain-lain. Oke. Di sini juga si penipu cerdasnya supaya kita gak curiga, dia menggunakan sorter URL. Menggunakan sorter. Nah, kan ini panjang, di sorter jadi kecil linknya. Nah, untuk mengelabui korban, kita copy, terus kita copy pastekan lagi di sini. Kita tunggu dulu agak lama ya, saya sedikit lemot. Kita close, kita buka dulu linknya di sini. Tapi kita buka link. Ini kalau berhasil terbuka, si linknya itu akan larinya ke sini. Nah, sesuai yang saya harap itu larinya bakal ke sini. Dan data yang kedua dan yang ketiga ada Google Map-nya juga loh. Google Maps saya berasal. Oke, jadi kita akan copy paste aja lah yang ini, kita open link yang Google Map sebagai contoh. Ya. Apakah benar lokasi kita gitu loh. Oke. Ya, ngeblurin semua aplikasi data-data tentang saya, oke. Di sini benar saya berada di Jalan Asia Afrika. Nah, ini kedeteksinya cuman di pertengahan kota ya.
di jalan Asia Afrika dan lain-lain kedeteksinya. Tapi ini literally sudah semuanya benar ya, dari aplikasinya di Bandung, jalannya jalan Asia Afrika ini udah benar sih. Cuman yang salahnya tuh di kecamatannya aja. Oke. Saya rasa ini semua sudah cukup untuk mengedukasi teman-teman semua. Mohon maaf bila ada kekurangan. Soalnya ini saya baru belajar membawakan materi supaya ya untuk menaikkan skill saya lah, supaya nanti kalau kuliah atau apa-apa saya membawakan materi tidak canggung. Terima kasih telah menonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.